Alin masih ingat betul hari ketika ia pertama kali merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Saat itu ia duduk di kelas 2 SMA, usia ketika hati mulai mudah bergetar, tetapi bibir masih terlalu malu untuk mengakui apapun bahkan pada diri sendiri. Ia bukan gadis yang suka tampil, bukan pula yang mudah dekat dengan lawan jenis. Sejak kecil sifat pendiam dan pemalu telah melekat padanya. Ia lebih suka membaca buku di sudut rumah, mendengarkan suara angin lewat jendela, atau membantu ibunya di dapur sambil melantunkan ayat Quran yang ia hafal perlahan. Hari itu, di ruang tamu rumahnya yang sederhana, suara tawa laki-laki dewasa terdengar mengalun, bercampur dengan suara kakaknya, Fikri. Mereka sedang berbincang ringan, membahas tugas kantor, dan sesekali diselingi gurauan. Alin yang hendak mengambil air minum berhenti sejenak di depan pintu, tanpa sengaja melihat sosok yang duduk berseberangan dengan kakaknya. Alin masih ingat betul hari ketika ia pertama kali merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Saat itu ia duduk di kelas 2 SMA, usia ketika hati mulai mudah bergetar, tetapi bibir masih terlalu malu untuk mengakui apapun bahkan pada diri sendiri. Ia bukan gadis yang suka tampil, bukan pula yang mudah dekat dengan lawan jenis. Sejak kecil sifat pendiam dan pemalu telah melekat padanya. Ia lebih suka membaca buku di sudut rumah, mendengarkan suara angin lewat jendela, atau membantu ibunya di dapur sambil melantunkan ayat Quran yang ia hafal perlahan. Hari itu, di ruang tamu rumahnya yang sederhana, suara tawa laki-laki dewasa terdengar mengalun, bercampur dengan suara kakaknya, Fikri. Mereka sedang berbincang ringan, membahas tugas kantor, dan sesekali diselingi gurauan. Alin yang hendak mengambil air minum berhenti sejenak di depan pintu, tanpa sengaja melihat sosok yang duduk berseberangan dengan kakaknya. Tahun berganti. Alin kini telah menjadi mahasiswi semester 6. Ia tumbuh menjadi gadis yang semakin anggun, wajahnya tenang, tutur katanya lembut, dan perilakunya matang. Ia bukan lagi remaja yang mudah gugup, meski di dalam hati masih tetap ada ruang kecil yang penuh rahasia. Yusuf masih sesekali datang ke rumah. Tidak sesering dulu, karena pekerjaan membuatnya semakin sibuk. Namun setiap kali ia datang, entah bagaimana, hati Alin tetap berdegup seperti dulu, meski kini ia lebih pandai menyembunyikannya. Suatu sore, Alin sedang membuat teh di dapur ketika ia mendengar suara salam Yusuf dari ruang tamu. Assalamualaikum, Fik. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Alin refleks merapikan jilbabnya. Ia menghela napas panjang, memastikan wajahnya tidak terlalu merah. Ia mempersiapkan 2 gelas teh, lalu membawanya ke ruang tamu. Yusuf menunduk sopan saat menerima teh itu. Terima kasih, Alin. Ya, Mas. Percakapan singkat itu selalu membuat jantungnya berdebar lebih dari seharusnya. Yang tidak Alin tahu, Yusuf pun diam-diam mulai memperhatikannya. Tidak terang-terangan, tidak pula berlebihan. Hanya saja, ada sesuatu pada Alin yang terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ketenangannya, kelembutannya, adabnya dalam berbicara, dan caranya menjaga diri. Yusuf yang biasanya fokus dengan pekerjaannya, mulai menyadari bahwa adik sahabatnya itu tumbuh menjadi sosok perempuan yang membuatnya kagum. Tetapi ia menahan semua itu. Ia takut kedekatannya disalahpahami. Ia menghormati persahabatannya dengan Fikri terlalu besar untuk membuat langkah sembarangan. Ia tidak ingin membuat Alin tidak nyaman. Ia menahan semua rasa yang muncul, karena ia tahu perempuan sebaik Alin tidak pantas digantung dengan ketidakpastian. Namun justru karena menahan itu, ia seringkali terlihat menjauh, menjaga jarak, bersikap dingin meski tetap sopan. Hal itu membuat Alin semakin bingung.
Ia tidak pernah tahu bahwa perubahan sikap Yusuf bukan karena ia tidak suka, melainkan karena ia justru terlalu berusaha menjaga. Di kamar malam itu, Alin duduk sambil memandangi lampu meja belajarnya. Ia memejamkan mata, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia harus berhenti. Tapi setiap kali ia mencoba, bayangan Yusuf tetap saja muncul. Sudah 6 tahun ia menyukai Yusuf. 6 tahun dalam diam. Kadang ia merasa bodoh. Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah dari sekadar cinta yang terpendam. Namun perasaan itu tetap ada. Tetap lembut namun kuat, seperti akar yang tumbuh perlahan dan menancap dalam. Hingga suatu hari, dunia Alin runtuh dalam satu kalimat sederhana. Saat itu ia pulang dari kampus, menenteng buku dan tas yang berat. Di ruang tamu, ia mendengar suara ibunya berbincang dengan tetangga mereka, Bu Sulastri. Percakapan itu awalnya terdengar biasa saja, sampai satu kalimat meluncur begitu saja. Kamu sudah dengar belum? Yusuf, sahabatnya Fikri itu, katanya sudah bertunangan. Langkah Alin langsung berhenti. Napasnya terasa tercekat. Oh ya? Dengan siapa? Tanya ibunya. Katanya pilihan keluarganya. Putri temannya ayahnya. Akadnya nanti setelah dia selesai proyek kantor. Seketika dunia Alin seperti kehilangan warna. Ia berdiri mematung di tangga, tidak mampu berkata apapun. Dadanya tiba-tiba sesak, seperti ada batu besar menghimpit. Ia memejamkan mata, berharap ia salah dengar. Namun suara dua perempuan itu terlalu jelas. Yusuf, bertunangan? Alin merasakan rongga dadanya bergetar. Ada rasa yang perih, hangus, menyayat hingga membuat lututnya lemas. Ia menunduk, menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata yang mulai naik. Ia melangkah perlahan menuju kamar. Begitu pintu tertutup, ia tak mampu lagi berpura-pura kuat. Air matanya jatuh begitu saja. Ia terduduk di lantai, memeluk lutut, merasakan seluruh harapan yang selama ini ia jaga hancur begitu saja tanpa pernah benar-benar sempat tumbuh. Ya Allah, bisiknya lirih, suaranya pecah. Aku ikhlas, tapi kenapa rasanya sakit sekali? Ia menangis tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar pelan. Ia merasa bodoh telah memendam cinta selama bertahun-tahun, cinta yang bahkan tak pernah ia ungkapkan, cinta yang tidak pernah ia miliki. Beberapa hari setelah kabar itu tersebar, Alin berubah. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia jarang turun ketika Yusuf datang. Ia jarang berbicara pada Fikri. Bahkan untuk tersenyum pada ibunya saja terasa sulit. Namun dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia sedang patah hati. Tidak ada. Karena ia mencintai dalam diam. Dan ia patah hati pun dalam diam. Pada malam-malam yang sunyi, Alin berusaha mengobati dirinya. Ia mengambil wudhu, sholat lebih lama, berdoa lebih khusyuk. Ia membaca Quran sambil menahan tangis. Ia mengadu pada Allah dengan seluruh luka yang ia miliki. Ya Allah, aku lemah, aku sedih, tapi aku percaya Engkau tidak akan mengambil sesuatu kecuali menggantinya dengan yang lebih baik. Semakin ia mendekat kepada Allah, semakin jiwanya perlahan tenang, meski rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang. Sebulan setelah kabar pertunangan itu, suasana rumah keluarga Alin mendadak dipenuhi keheningan canggung. Yusuf datang, tetapi kali ini berbeda. Ekspresinya serius, sorot matanya tidak sebagaimana biasanya. Alin yang sedang membantu ibunya di dapur mendengar suara laki-laki itu dari ruang tamu.
Ia refleks ingin naik ke kamar, tetapi ibunya memanggil. "Lin, tolong ambilkan kue di meja, ya." Mas Yusuf datang. Nama itu saja sudah cukup membuat napasnya tercekat. Tapi ia mengangguk, berusaha terlihat biasa. Saat ia menaruh kue di meja, Yusuf menatapnya sekilas. Tatapan yang, entahlah. Ada sesuatu di sana. Ada kegundahan, ada rasa bersalah, ada sesuatu yang tidak mampu Alin terjemahkan. Namun ia buru-buru pergi sebelum tatapan itu menahannya lebih lama. Setelah Alin pergi, Yusuf menghembuskan napas panjang. Ia duduk dengan gelisah. Fikri mengernyit, tidak biasanya Yusuf seperti itu. "Ada apa, Suf?" tanya Fikri. Yusuf menatap sahabatnya itu lurus-lurus. "Aku mau bicara sesuatu, Fik." "Serius amat?" "Serius." Fikri terdiam, menunggu. "Pertunanganku batal." Fikri terperangah. "Loh? Kenapa?" Yusuf menunduk. "Karena dari awal hatiku tidak sepenuhnya di sana. Dan semakin aku jalani, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa memaksa diriku mencintai orang yang bukan dia." "Dia?" Fikri mengulang, bingung. Yusuf mengangkat wajahnya perlahan. "Lin." Fikri tersentak. "Alin? Adikku? Maaf." Suara Yusuf pelan, namun jelas. "Aku mencoba menghindar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi ketika aku dengar kabar dia menjauh, berubah, aku sadar ada sesuatu di antara kami yang tidak bisa dibohongi lagi." Ia menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan mendekati Alin tanpa izinmu. Itu sebabnya aku datang hari ini." Fikri terdiam lama. Sangat lama. Yusuf menunduk menunggu, suasana begitu tegang. Akhirnya Fikri berkata pelan, "Aku tidak menyangka, aku kira kamu hanya melihatnya sebagai adikku." "Aku mencoba," jawab Yusuf jujur. "Tapi aku kalah, Fik." Fikri menghela napas panjang sekali, lalu tersenyum kecil. "Kamu laki baik, Suf. Aku tahu itu dari dulu. Kalau memang kamu sungguh-sungguh, aku tidak akan menghalangi." Yusuf mengangguk penuh syukur. "Insya Allah aku sungguh-sungguh." Sementara itu, di balik pintu kamar, Alin menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia tidak sengaja mendengar percakapan itu ketika hendak turun dari tangga. Air matanya jatuh. Tapi untuk pertama kalinya sejak kabar pertunangan itu, air mata itu bukan karena luka, melainkan karena harapan kecil yang kembali menyala. Seminggu setelah percakapan itu, rumah keluarga Alin kembali kedatangan Yusuf, kali ini bersama kedua orang tuanya. Suasananya berbeda, lebih formal, lebih sakral. Alin duduk di kamar dengan tangan dingin, jantung tak berhenti berdebar. Ia tidak tahu harus merasa apa, bahagia, gugup, takut, atau semuanya sekaligus. Di ruang tamu, Yusuf duduk dengan wajah tenang namun tegas. Ia menunduk hormat ketika ayah Alin datang. "Saya datang untuk melamar putri bapak dan ibu," ucap Yusuf, suaranya mantap. "Jika Alin bersedia." Ayah dan ibu Alin saling pandang. Mereka tahu Yusuf adalah laki-laki baik, soleh, santun, pekerja keras, dan memiliki akhlak yang terjaga. Sementara itu, Fikri tersenyum simpul, bangga sekaligus haru melihat sahabatnya akhirnya mengambil langkah berani itu. Saat dipanggil ke ruang tamu, Alin hampir tidak bisa menggerakkan kakinya. Tapi ia berjalan juga,
Hati bergetar sekuat badai yang akhirnya menemukan pantai untuk berlabuh. Ketika duduk berhadapan, Yusuf menatapnya lembut, tatapan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam diam. Tidak ada dialog panjang, tidak perlu kata-kata yang penuh drama. Hanya kalimat sederhana namun paling berarti. "Alin," Yusuf menundukkan kepala sedikit. "Kalau kamu ridha, aku ingin menjadi pendamping hidupmu. Insya Allah aku akan menjagamu seumur hidupku." Air mata Alin jatuh begitu saja. Ia menggigit bibir, mencoba berbicara dengan suara yang tidak bergetar, tapi gagal. "Saya, insya Allah menerima, Mas." Tawa kecil bercampur tangis memenuhi ruangan itu. Ibunya menutup mulut menahan haru. Ayahnya menepuk bahu Yusuf dengan bangga. Fikri tersenyum, separuh tidak percaya bahwa adik kecilnya dan sahabatnya ternyata saling menyimpan rasa selama ini. Alin merasa seluruh kesedihan dan luka yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun seperti luruh dalam sekejap. Semua penantiannya, semua doa diam-diam yang ia bisikkan pada Allah setiap malam, semua kesabarannya menjaga cinta tanpa mengumbar, semuanya terbayar dengan cara paling indah. Allah mempertemukan pada waktu yang tepat, cara yang tepat, dan dengan hati yang tepat. Beberapa minggu kemudian, lamaran resmi dijalankan. Rumah Alin dipenuhi keluarga dan kerabat. Wajah Yusuf terlihat begitu bahagia, sementara Alin tak berhenti tersenyum meski matanya berkaca-kaca setiap beberapa menit. Di sudut ruangan, usai acara berakhir, Yusuf mendekati Alin sambil menjaga jarak sopan. "Terima kasih, sudah menungguku," ucapnya pelan. Alin tersenyum lembut. "Saya tidak menunggu, Mas, saya cuma menjaga perasaan yang Allah titipkan." Yusuf tertawa kecil, menunduk penuh rasa hormat. "Insya Allah mulai sekarang, biar saya yang menjaganya." Kalimat itu, sederhana tapi menggetarkan hati Alin lebih dalam dari apapun. Ia menatap Yusuf, merasa bahwa perjalanan panjang dan perih yang pernah ia jalani ternyata bukan sia-sia. Allah memang selalu punya cara paling halus untuk menunjukkan bahwa setiap cinta yang dijaga karenanya akan kembali dengan cara yang terhormat. Dan begitulah, cinta yang pernah tumbuh dalam diam akhirnya menemukan suaranya sendiri. Bukan dengan kata-kata manis, tetapi dengan kepastian dan keberanian. Cinta yang bertahan bukan karena berharap dibalas manusia, tetapi karena percaya pada rencana Allah. Dan pada akhirnya, hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.